berkumpul di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan, sihatan wa afiatan, sehat juga afiat. Terima kasih kepada para penyelenggara Al-Hikmah Community ya, Teh. Ya betul Bunda, Al-Hikmah Community. Sebelumnya yang menghubungi itu bukan Teh Kala, tapi ada yang lain. Ya, alhamdulillah, betul. Kemudian diberi untuk teknisnya itu diberi nomor Teh Kala. Ternyata ini mah belum ibu-ibu atau masih teteh-teteh ya. Masih muda banget, cantik ya, insya Allah mudah-mudahan cantik luar dalam ya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kecantikan luar dalam seperti yang selalu kita panjatkan kepada Allah ketika kita bercermin. Allahumma kama hasanta kholqi fahassin huluki, ya Allah sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaan ya, ciptaan untuk aku, ciptaan aku, fahassin huluki, maka baguskan juga khuluk akhlak aku. Jadi kalau kholkun itu bentukan luar, bentukan jasmani, dan kalau khuluk itu bentukan dalam, atau yang dimaksud dengan karakter. Nah, hari ini pembahasan kita adalah tentang karakteristik syakirin. Kalau tidak salah ya Teh ya, karakteristik syakirin. Nah, dan terima kasih kepada para jamaah pengajian yang biasanya offline, dan kali ini insya Allah kita mengadakan taklim online. Tidak ada bedanya sebetulnya menurut kita kajian offline ataupun online kalau didasari oleh rasa syukur. Dan orang yang bersyukur itulah seseorang yang mempunyai iman yang kuat, iman yang tinggi. Cuma bedanya sedikit dari unsur jasmaninya. Kalau unsur rohaninya mah sama, yang penting kita ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan, ilmu bertambah dari detik, menit, hari, jam, ya, jam, hari, kemudian minggu, bulan, dan tahun. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya sedikit Teh. Kalau biasanya ketemu, itu kan ketemu fisik ya, wajah dengan wajah. Jadi saya hello-nya itu sama gitu ya. Nah, jawabnya adalah kumaha damang. Nah, harus dijawab dengan alhamdulillah sehat walafiat, bukan hanya sehat. Karena kalau sehat itu hanya jasmani, sementara al-afiyah itu jasmani dengan rohani. Nah, yang kedua bedanya adalah kalau misalkan offline kan suka ada konsumsi itu. Nah, sekarang ini ada konsumsinya sendiri. Masing-masing di hadapan Bapak dan Ibu itu sudah menyiapkan beda-beda. Kalau di saya tuh hanya air, ya hanya air. Karena masih dalam suasana batuk nih. Tapi mungkin di teteh-teteh, di ibu-ibu, di bapak-bapak ada makanan dan minuman. Bahkan saya suka bilang kalau ke ibu-ibu sepuh, kita sekarang beropini, gitu ya, beropini ini gitu. Jadi kayak awu gitu ya. Nah, opini yang seperti itu yang biasanya memang diperuntukkan untuk ibu-ibu yang udah sepuh. Nah, kenapa ini saya sampaikan, Teh? Kalau Allah berbicara tentang makanan, itu biasanya ujung-ujungnya tuh syukur, Teh. Itu. Jadi saya sekarang sampaikan, kenapa ini tiba-tiba ada opini ini gitu ya. Nah, biasanya memang kalau Allah bercerita tentang makanlah, itu ujung-ujungnya bukan kenyang. Ujung-ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan termasuk ketika Allah berbicara tentang orang tua, termasuk ibu bapak ya, apalagi ibu, ujung-ujungnya itu syukur Teh. Seperti yang dibacakan oleh sahabat kita tadi, Quran surat Luqman ya. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu, atau misalkan disebutkan tadi Luqman itu diberikan hikmah ya. Luqman diberikan hikmah pada Allah. Selanjutnya Allah berfirman tentang syukur. Nah, sebelumnya Allah berbicara tentang orang tua. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Yuk kita kaji ya. Bahwa syukur itu seperti biasanya bahasa Arab itu menganut 3 kaki ini Teh, huruf. 3 huruf. Kayak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau kita pernah di pesantren ya, kajian tentang
bahasa Arab, baik nahwu, sorof, i'lal dan lain sebagainya dan lain sejenisnya itu pelajaran alat ya, bagaimana supaya kita menguasai bahasa Arab. Kalau kita menguasai bahasa Arab, biasanya untuk mengkaji menjadi lebih mudah, memahami menjadi lebih mudah, menerjemahkan menjadi lebih mudah. Bahkan sholat-sholat kita, kalau kita tahu bahkan paham isi sholat kita apa, itu untuk memupuk kehusyuan. Nah, maka kembali saya sampaikan bahwa syukur itu terdiri dari fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ada sya di 1.3 cenanya lamun cek orang Sunda mah, atau cek orang lembur mah huruf saageng cenanya saageng, padahal mah tak aya saageng tak aya saalit, pokoknya sya. Nah, kemudian fa-nya apa? Kaf. Sya ka ro. Nah, itu artinya menurut kita artinya syukur, padahal arti asal syakar itu bukan syukur, tapi mengembang ke atas gitu. Itu syakaro. Nah, kebalikan dari syakaro itu kafaro. Dan kalau kita salah menyebut ya, hayu urang syukuran, ya sok aya nu kitu ya teh kalah, hayu urang syukuran, hurufna teh sa biasa, cek ibu-ibu mah saalit cenah. Hayu urang syukuran. Nah, arti syakaro itu mengembang ke atas. Sementara kalau tanpa titik, sakaro itu mengembang ke bawah. Oh. Ya, itu bahasa Arab. Ya, mengembang ke bawah. Sebagaimana kita tahu bahasa Arab as-sukaru, ya, kalau syakaro mah asyukru, masdar nate artinya mengembang ke atas, pengembangan ke atas. Kalau sakaro biasa itu sakarun. As-sukaru itu artinya gula. Jadi manis gitu. Makanya suka banyak orang yang memabukkan itu karena manis. Misalkan teh kalah terlalu manis dan bikin orang mabuk gitu. Diabetes nanti. Nah, makanya suka ada misalkan, wah itu mah mabok janda, maaf ya, mabok janda. Nah, kenapa? Karena rata-rata janda itu jadi lalucu gitu. Jadi maka ada judul lagu, meskipun tidak betul semuanya ya teh ya, saya hanya just kidding, hanya hiburan saja. Nah, bahasa Inggrisnya itu sakarin, ada gula sakarin ya teh ya. Ya. Sakarin, nah pakai CH sakarin. Nah, itu adalah memabukkan karena amis teuing gitu. As-sukaru itu gula, dan dalam beberapa kajian bahasa Arab yang disebut dengan sakaro itu menjadi mabuk. Jadi kalau as-sukru itu mengembang ke atas, sementara as-sukaru itu mengembang ke bawah. Maka kalau syakirun, orang-orang yang mengembang ke atas bersyukur, sementara sakirun, orang-orang yang mengembang ke bawah, nutug artinya berarti mabok gitu. Nah, itu harus kita pahami kalau dalam kajian huruf per huruf dalam bahasa Arab. Nah, perlu Ibu, Teteh, Bapak atau AA, di sini saya belum ngecek apakah yang hadir ini perempuan semua, akhwat atau ada ikhwannya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita kaji, di dalam Al-Quran itu ada sekitar 75 kali Allah menyampaikan tentang syukur. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Allah berbicara tentang makanan, ujung-ujungnya itu syukur. Jadi kita makan itu bukan hanya untuk kenyang, tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu sedikit-sedikit saya sampaikan dulu. Bukan makanan itu menjadi makanan yang memabukkan. Ada makanan yang sebetulnya mah teu maboknya, tapi jadi tidak haram, tapi justru ada makanan yang membuat kita mabuk, ketagihan misalkan terus dan terus, atau misalkan terlalu banyak sehingga menjadi kekenyangan. Nah, ketika kekenyangan sampai kemerdekaan itu menjadi mabuk. Nah, Bapak Ibu, Teteh AA, mari kita kaji seperti yang disampaikan oleh sahabat kita, bahwa Allah memberikan sesuatu kepada Luqman itu al-hikmah, sehingga di ujung ayat itu ada Allah menyampaikan tentang bersyukur ya di sana. Nah, kenapa? Karena di sana Allah berbicara tentang orang tua di antaranya.
Dan seperti yang beberapa kali pernah saya sampaikan di beberapa Zoom, kenapa kita harus mengkaji tentang syukur ya, tentang syukur. Salah satu hal yang sering kita lupakan itu bersyukur pada Allah itu melalui orang tua kita. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat kita yang disampaikan tadi, Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Maka menurut saya sebelum kita berbicara tentang syukur, yuk kita kaji tentang hikmah apa yang Allah berikan kepada Luqman. Ya, di Quran surat Luqman tadi Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Apa yang disebut dengan hikmah? Kalau di dalam tafsir termodern Hamka yang disebut dengan al-hikmatu itu al-ilmu. Nah, ini pernah saya sampaikan di kajian Zoom kajian Madani bersama Ustadz Mutakin. Nah, saya mengulang sedikit kenapa kita harus bersyukur kepada Allah itu melalui orang tua, karena yang Allah berikan sesuatu keistimewaan pada orang tua, dia yang dititipkan orang tua, ibu itu yang dititipkan kita sebagai amanah yang Allah titipkan pada ibu kita, pada kita sebagai perempuan. Perempuan diberikan kelebihan oleh Allah yaitu punya rahim. Nah, rahim ini sebesar telur ayam kampung. Kalau misalkan elastis melar itu 500 kali ya. Nah, ini saya sampaikan. Jadi betapa kita harus bersyukur pada Allah melalui cara berterima kasih kita kepada orang tua di antaranya. Karena dititipkan kita pada rahim ibu kita itu sekitar 9 bulan, 9 kurang 2 bulan atau 9 kurang 2 minggu atau 9 lebih 2 minggu. Nah, ini di sana kita langsung bisa merenungnya, ya Allah, kita ini ternyata titipan yang Allah berikan melalui sperma dari seorang ayah dititipkan kepada rahim ibu kita itu kurang lebih 200 juta. Dari 200 juta itu yang tersisa hanya 2 juta. Nah, 2 juta itu kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita, mak kita, mamah kita, terpilihlah kita karena dibuahi sehingga menjadi janin dan menjadi seorang anak. Kemudian anak itu lahir remaja, dewasa, dan menjadi tua. Misalkan, nah itu seperti itu. Nah, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah, ternyata kita ini menjadi makhluk pilihan dari Allah, dan kompetisinya dari 200 juta. Tuh, jadi kalau misalkan kita tidak bersyukur, Masya Allah, ya subhanallah, menikah teng-tengen ya, kita menjadi seseorang yang tidak bersyukur, padahal kita teh hasil dari kompetisi 200 juta. Nah, kembali, kalau begitu, apa sih karakter orang-orang yang bersyukur? Teteh, ibu, AA atau bapak, kalau kita perhatikan ya, dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidak bersyukur cirinya adalah dia tidak berterima kasih kepada makhluknya. Itu ciri orang yang tidak bersyukur. Jadi lamun diberena naon tehnya dengan nuhun-nuhunkeun acan, teu cap nuhun-nuhun acan. Misalkan nih, ada orang yang ngasih misalkan sampe, misalkan abi mah tarang ngadahar sampe, mun ngadahar sampe teh sok ararateul misalkan. Atau misalkan dikasih ini, terus bilang lagi, abi mah tarang ngadahar nu kitu. Nah, dikasih apapun tidak bersyukur, bahkan teu nuhun-nuhun acan. Nya lah kadieu jang urang mayan meureun. Teu sap syukur-syukur acan. Nah, kata Allah, kata dalam hadis disebutkan orang yang tidak berterima kasih kepada makhluknya adalah salah satu tanda bahwa dia tidak bersyukur kepada kholiknya. Jadi hati-hati, jangan menganggap sepele. Apalagi misalkan kalau kita diberikan kebaikan oleh makhluknya, oleh teman kita, oleh ibu kita, adik kita, kakak kita, anak kita misalkan, atau bahkan suami kita, jangan pernah pelit. Kita bilang, hatur nuhun, terima kasih banyak, jazakumul khairon, atau Allahumma sholli alaik, atau yang panjang, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah,
Mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan kepada mereka yang memberikan kebaikan kepada kita. Barik lahum fima rozaqtahum, pada apapun rizki yang telah Engkau berikan kepada mereka. Waghfir lahum, ampunilah mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Tuh. Jadi kalau orang seperti itu berarti ciri bahwa dia orang yang bersyukur kepada Allah. Nanti yang dibaca oleh sahabat kita, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau syakaro itu mengembang ke atas, kalau kafaro itu menutup. Jadi arti kafaro itu sebetulnya bukan kafir arti asal, tapi arti kafaro itu menutup. Sehingga tutup botol itu di dalam bahasa Arab bisa jadi kafirun. Tutup gelas itu kafirun. Kenapa orang yang tidak yakin adanya Allah, tidak bersyukur disebut kafir? Karena dia menutup. Karena dia tidak meyakini bahwa segala sesuatu yang yang kita dapat itu adalah dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu ada jelas di dalam Quran surat Luqman ayat 12. Bahkan di beberapa kesempatan saya baca nih ya, misalkan dalam kitabnya Al-Mausu'ah Nazirah An-Naim disebutkan bahwa syukur itu terdiri dari huruf shin, kaf, dan lam seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini menunjukkan seseorang itu menunjukkan perbuatan yang baik di hadapan makhluknya untuk Allah semata. Dengan cara seperti apa? Misalkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, atau seseorang yang mau khutbah atau ceramah dengan mengucap tadi hamdan wa syukron lillah. Nah, itu udah cara seseorang bersyukur. Atau alhamdulillahilladzi an'ama alaina. Nah, itu sudah bersyukur. Jadi ada hamdan sanaan, ada hamdan itu pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu segala puji, lillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Maka sehari semalam 17 kali kita sholat itu menunjukkan rasa syukur kita. Kenapa? Karena diawali dengan takbiratul ihram, yakin bahwa Allah itu besar, dan kemudian kita memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah salah satu bentuk syukur. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu segala puji bagi Allah, lillahi rabbil alamin, pemilik seluruh alam. Atau kalau dalam bahasa Sunda anu merbang alam. Nah, itu teh seseorang sholat itu untuk sudah menunjukkan karakter dia sebagai orang-orang yang syakirin. Nah, ada juga yang mengatakan di dalam kitab Al-Fatih Al-Qadir, bersyukur kepada Allah adalah memujinya dengan sebagai balas, dengan mengucap tadi, tapi ini sebagai balasan pada Allah yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Atau misalkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi syukur haruslah dengan hati, dijalani dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau dengan tubuh kita. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sementara alhamdu hanyalah diucapkan untuk lisan saja. Jadi ada yang mengatakan alhamdu saja belum cukup. Tapi syukur itu harus dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Di Al-Majmu' Fatawa, kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan kalau kita hanya mengucap alhamdu dengan lisan itu belum cukup dikatakan bersyukur. Jadi masih kurang, bukan berarti salah. Dan hakikat syukur menurut Ibnul Qayyim adalah memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat tersebut. Jadi memuji, misalkan meni rausnya ieu teh cilok teh gitu kan. Alhamdulillahnya meni urang tos tiasa nyobian cilok. Nah, gitu itu ada. Jadi memuji si makanan tersebut ya,
atau memuji apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ayeuna meni sararehat kamarimanya Juni Juli itu Covid menit tinggi, Omikron menit tinggi, alhamdulillah itu memuji apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengutarakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya mudah-mudahan si Covid teh sakedap deui teh leungit atau hilang di muka bumi ini. Nah, itu juga menurut Ibnu Qayyim sudah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh makhluknya. Nah, banyak sekali kalau kita mengkaji hal-hal tentang apa yang dimaksud dengan syukur. Tapi ada yang mengatakan tadi rata-rata sepakat bahwa syukur itu tidak hanya cukup melalui lisan, tidak hanya cukup melalui kalbu, lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan al-jawarih, dibuktikan dengan anggota tubuh kita. Ada yang mengatakan bahwa syukur itu mengakui nikmat yang Allah berikan itu nikmat itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, meminta tolong, memohon perlindungan kepada Allah untuk menggapai keridhaan ya pada Allah dan bisa memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan tadi. Jadi bukan hanya alhamdulillah saja, tapi justru dengan yang Allah berikan itu menunjukkan rasa syukur kepada kita dengan ilman. Yang pertama, teteh-teteh, ibu-ibu dengan ilman. Dengan ilman itu apa? Dengan ilmu. Kita cari tahu bahwa hal apa saja yang patut kita syukuri. Ya. Nah, itu dengan ilman. Nah, tidak cukup hanya dengan nyari ilmu tentang syukur. Apa yang harus disyukuri? Kita sehat, misalkan naik jabatan, berpindah posisi, anak sehat, suami soleh, rumah kondusif, lingkungan kondusif, misalkan makanan tidak pernah kekurangan, rezeki terus diberikan keberkahan oleh Allah. Nah, tidak hanya cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin, nyari ilmu itu tidak cukup. Tapi setelah kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan syukur, hal apa saja yang patut kita syukuri, seperti apa kita bersyukur, dan apa karakteristik bersyukur. Nah, tidak hanya itu, kita harus halan, harus mengkondisikan diri. Misalkan nih, saya punya air ya, ibu-ibu, saya punya air. Nah, tahu bahwa air ini dari Allah. Nah, itu hanya ilman, hanya ilmu bahwa air ini berasal dari Allah melalui hujan atau melalui mata air atau melalui air mineral misalkan yang ditampung di di dispenser, ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang netral misalkan. Nah, itu baru ilman. Setelah kita tahu bahwa air ini bersumber dari Allah yang diciptakan oleh Allah menggunakan waktu sekian tahun. Nah, itu ilman, hanya ilman. Tapi kalau halan, kita mengkondisikan diri ketika kita mengambilnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makasih saya hari ini sudah punya air. Itu mengkondisikan diri. Kemudian duduk. Nah, duduk, kita cari ilmu bagaimana adab minum seseorang muslim gitu. Satu, misalkan minum dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita mengkondisikan diri, minum dengan duduk, karena kita tahu hadisnya, la tashrab qaiman, sudah nyari ilman nih. Kita mengkondisikan diri, ada kursi dekat dispenser, kemudian ada gelas. Nah, sudah diambil nih airnya. Kemudian kita duduk. Nah, itu pengkondisian namanya halan. Syukur dengan halan. Nah, kemudian air ini sebelum diminum kita kondisikan. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim diminum. Bismillahirrahmanirrahim diminum. Nah, ketika kita melakukan adab tadi, sebelum minum itu duduk dulu, kemudian dituangkan kepada al-kub. Al-kub itu dalam bahasa Arab gelas. Kemudian kita duduk di kursi. Kemudian kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minum sargot ya, satu tegukan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, satu tegukan lagi. Minum lagi satu tegukan. Nah, itu kita sudah bersyukur. Itu sudah menjadi karakter
hamba yang syakirin. Kenapa? Karena kita sudah ilman, punya ilmu tentang syukur, halan, mengkondisikan bagaimana kita harus bersyukur, dan fi'lan, kita melakukan syukur tadi dengan anggota tubuh kita. Alhamdulillah ba'alamin, meniraosnya cai teh. Sok sanajan cai herang, tapi menikah dia teh alhamdulillah. Halabhab atau haus itu, atos itu menjadi hilang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atur nuhun, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah syukur. Atau kita ada adab lain. Tidak bernapas di dalam bejana. Contoh nih, hari ini kan sudah agak kosong ya ke bawah. Ini contoh yang tidak baik. Misalkan ketika kita minum, gitu ya. Nah, itu teh ciri dia tidak bersyukur. Karena di dalam adab minum, kita tidak boleh minum itu bernapas di dalam bejana. Jadi harus satu teguk, simpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk, simpan dulu. Jadi tidak dan enggak seperti itu. Duh, ngeunahnya cai teh. Nah, tidak hanya seperti itu. Tapi kita yakin. Dan kemudian ketika makan nih, bagaimana orang-orang yang syakirin, karakter yang syakirin ketika makan misalkan. Dia misalkan ada satu sudah otomatis minum makan itu yang halalan. Halal ya, harga mati. Kemudian yang toyib. Ada adabnya. Satu, tidak boleh ditiup. Yang kedua, tidak boleh ngambil makanan yang jauh ngarongkong, tepunten. Jadi belah jauh ngarongkong. Sarua tengartina, yang dekat juga tidak paham. Harusnya yang dekat, oh itu mau ini. Kenapa? Karena yang dekat saya, misalkan hanya sambal dan lalap. Sementara yang kita inginkan ada daging ayam atau ada peda yang jauh di ujung sana. Bisa jadi dia tidak paham. Harusnya dia ngomong gini, Ibu, punten, abdi hoyong goreng hayam, manawi teka abotan nyungkeun. Itu mau langsung ngarongkong, jolan. Nah, kita tidak boleh. Berarti menunjukkan orang itu tidak beradab. Tidak mempunyai adab tata krama bagaimana cara makan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanlah sebelum lapar ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Kenapa? Karena punya adab. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah, dia membagi di dalam badannya itu 3 bagian. 1 bagian untuk makan, 1 bagian untuk minum, 3 bagian untuk napas. Jadi dibagi 3, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk napas. Jangan sampai kita 1/3 untuk makan, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk makan. Atau misalkan 1/3 untuk bubur, 1/3 untuk naspun, 1/3 untuk liwat. Nah, itu mah berarti dahar semua ya. Nah, itu sudah disampaikan di dalam hadisnya. Kalau orang yang melakukan seperti itu berarti dia sudah syakirin, menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Hanya dengan minum dan makan, kalau kita tahu adabnya, tahu ilmunya, bagaimana makan dan minum, itu sudah punya tiket surga. Terus misalkan tidak ditiup ya di antaranya, misalkan tidak ditiupan, misalkan kita kan kalau nggak baso, yang panas, aringes panas ditiupan, itu tidak boleh. Jadi kalau pengen kita disebut menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, antara ilman yang barusan nih saya sampaikan ini sebagai ilmu. Nah, ini sudah bersyukur. Bagaimana kita punya ilmu tentang adab makan dan minum gitu. Udah otomatis ya. Jangan misalkan tidak saya sampaikan bagaimana kalau makanan dan minum itu milik orang lain. Nah, itu mah sudah masuk kategori haram. Mualah ibu-ibu mah melakukan hal yang itu, tapi justru kita suka lupa bagaimana adab makan dan minum yang saya sampaikan tadi. Itu makan dan minum itu sudah termasuk di dalam Al-Quran itu. Kalau Allah bercerita tentang makanan itu diakhirinya dengan la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Makanya saya sampaikan bagaimana adab makan dan minum. Kalau misalkan pengen tahu secara lengkap bagaimana adab makan dan minum, insya Allah nanti bulan depan di Istiqomah saya akan menyampaikan materi secara lengkap tentang adab
makan dan minum. Itu jam 7 kalau tidak salah, atau jam 9, itu diisi kok, nanti flyernya akan saya sampaikan. Tapi kalau di sini kan hanya sebagai salah satu contoh bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin. Karena syakirin ini disebut sampai 75 kali di dalam Al-Quran. Ya. Nah, teteh-teteh, kenapa panitia mungkin memberikan tema tentang ini? Karena sekarang banyak orang-orang yang sulit untuk bersyukur. Bahkan nih, ketika Rasulullah melakukan agenda ritual, kalau ritual ya, agenda ritual keagamaan atau kerohanian pelaksanaan Isra Mi'raj, itu Rasulullah ternyata mendapati neraka itu justru penuh oleh kaum perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Atakfuruna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Ternyata bukan. Mereka orang yang tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi nambah nih, kalau orang yang makan minum tidak sesuai adab, berarti dia tidak bersyukur. Sekarang nambah nih yang kedua, kalau seseorang yang tidak pernah mengucap terima kasih kepada suaminya, nah berarti dia termasuk kategori yang tidak bersyukur. Berarti ciri orang yang bersyukur, satu, makan dan minum itu sesuai adab, itu syakirin. Yang kedua, orang yang syakirin itu cirinya adalah orang yang selalu mengucap terima kasih, jazakumullah khairan, itu kepada makhluknya, terutama kepada suami. Nah, kalau misalkan kita belum pernah bilang hatur nuhun, makasih ayah, makasih bapak, makasih babe, makasih embeb, misalkannya, nah udah, nanti ketika suami kita ada bilang hatur nuhun ayah, tos ngukut abdi, gitunya tibegang nepi ka gendut, gitunya kan dulu mah sebelum nikah bararegang, sekarang bararadag, gitunya. Nah, itu hatur nuhun ayahnya, tos memberikan ma'isyah kepada kita, sudah memberikan rasa cinta, kasih, sayang, perhatian, pengertian. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah itu melalui suami kita, melalui makhluknya. Nah, apalagi misalkan kita pernah menemukan mana saja yang termasuk yang dalam anggota tubuh yang harus dilibatkan bersyukur. Mulai dari misalkan, ini nih, syukurnya telinga kita tidak boleh mendengar, tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Terkadang kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur karena telinga kita pengen ngedengar sesuatu yang keburukan gitu. Misalkan ada yang ngegibah nih, yang tadinya nggak ikut serta, biasa-biasa aja, terus menurut telinga, menurut akal, menurut hati kita, meni asa resep geninganannya, gibah nate meni rame, iser miluan. Nah, kemudian telinga ini menjadi tidak bersyukur. Nah, ciri bahwa kuping kita bersyukur, menjadi hamba yang syakirin, dia itu menutup telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya dia dengar. Tidak mau mendengarkan hal-hal yang buruk. Bahkan ketika seseorang bilang pada kita, apa tuh teteh tadi digoreng ku si eta, yakeun bae atuh nu penting mah abdi teu ngadengi gitu kan. Nah, suka ada orang yang memberikan adu domba, namimah kepada kita, kemudian kita terbawa suasana. Ira si eta ngomongna di mana aya saha wae, terus naon ngomong ke naon wae ka saya, ada salah saya naon. Kalau ada yang seperti itu, bagaimana kuping kita bersyukur? Allah memberikan kelebihan, kuping kita satu paket dengan tangan kita tutup. Nggak usah didengarkan. Daripada kita berusaha untuk menutup mulut orang, kita nggak akan punya kemampuan, tapi Allah memberikan kemampuan kepada kita, satu paket, kuping ini 2, telinga ini 2, tutup. Jadi kalau ada orang yang ngomong apapun tentang kita, terus kita mengklarifikasi, dia tetap nggak percaya, ya sudah, easy going. Tapi kasar namanya, emang gue pikirin kan we antep gitu, ditutup aja. Nah berarti kalau kita mampu menutup kuping kita dari hal-hal keburukan, nah berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang syakirin, hamba yang bersyukur. Atau misalkan, bagaimana syukurnya mata kita tidak melihat,
hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Mata kita sehat nih, oleh Allah diberikan kesehatan. Inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa telinga kita, mata kita, hati kita itu semuanya akan diberikan pertanggungjawaban, akan ditanya di akhirat kelak. Mata kita fokuskan pada hal-hal yang baik. Kalaupun melihat HP, hal-hal yang baik. Kalau ada keburukan, skip. Nggak usah dilanjutkan. Mata kita melihat ayat-ayat Allah. Apakah itu ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di sekitar kita. Maka boleh ibu-ibu refreshing, bukan healing, Bu. Ya, teteh bukan healing. Kalau healing mah orang yang depresi, kemudian diobatan supaya sembuh, dia piknik sambil didampingi oleh para psikolog atau psikiater. Nah, itu healing. Hari ibu makan sehat, jasmani rohani. Ditanya nama aja masih menjawab. Nama saya, nama ibu siapa? Kemudian ibu menjawab, nah, itu mah sehat. Paling perlu represi. Kalau orang yang depresi, ya, nah itu perlunya healing. Kalau ibu merasa ibu depresi, ya ibu healing. Kalau hanya stres biasa dari stres, itu nanti depresi, kemudian gangguan mental, Bu. Nah, kalau misalkan depresi itu seseorang yang sama sekali nggak mau meninggal, sampai dia merasa resah luar biasa, nah itu udah ke depresi. Nanti kalau sudah gangguan mental, dia keinginan untuk meninggal, untuk mati. Pokoknya kumaha carana aing mah yang modar, yang paeh, ya, misalkan menenggak minuman-minuman anti nyamuk, misalkan anti rayap, atau misalkan obat nyamuk direndos, dimasukkan karena kopi, kemudian diminum. Nah, pokoknya kumaha carana penting paeh, penting modar. Nah itu mah sudah gangguan mental. Jadi kalau ibu misalkan misalkan ibu sudah tanggal 20, 2 hiji, 22 sampai tanggal 30 ibu teh nggak punya uang. Nah, itu mah terus ibu galau, resah, ngalamun, ngahulengnya ibu teh. Nah, itu mah baru stres, belum permanen. Tapi kalau ibu misalkan teu boga duit teh terus jadi luhlah, bahkan tidak ingin mati, jadi gitu. Nah, itu mah udah depresi. Ya, hati-hati dari stres, depresi naik jadi gangguan mental. Nah, itu mah baru harus sudah healing. Tapi ibu misalkan nggak punya uang mah, terus ibu ya Allah kita minta boga-boga ting duitnya menijang meli uyah-uyah wae Gusti aku minta boga duit. Itu mah ibu baru stres ya, baru stres kakarek teu dibere uyah ini geus sakitu stres. Nah, aing mah mendinganan refreshing. Nah, itu betul. Baru ibu refreshingnya dengan cara apa? Bu, buka Quran, nonton YouTube yang bermakna. Kemudian ibu boleh foto, tapi tong diupload ke ngambok tak ke boga duit. Itu mah jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Bagaimana kuping kita menghindari hal-hal yang negatif, itu ciri syakirin. Bagaimana mata kita tidak melihat hal-hal yang buruk, itu sudah syakirin. Bagaimana hati kita, nah bagaimana otak kita sama tidak negative thinking, nah itu udah syakirin. Melihat sesuatu itu menjadi positive thinking, nah itu udah syakirin. Ya. Dan catat ibu, orang cerdas itu harus orang soleh itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas, hidup ini menipu atau ditipu. Ibu nipu nggak mau, tapi ditipu juga jangan mau. Nah, bagaimana ibu menjadi orang-orang yang soleh, tapi cerdas itu harus. Ya. Nah, teteh, ibu, kalau ada bapak, AA, nah insya Allah, kenapa kita harus bersyukur? Keutamaan orang-orang yang bersyukur, Allah akan selalu mengingat dia. Maka disebut la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti la azidannakum, pasti akan aku tambah untuk kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, berarti kebalikan dari bersyukur, inna sesungguhnya azabku la syadid, sangat keras, sangat pedih, sangat gitu, sangat banget gitu. Nah, itu sudah disebutkan. Maka kalau pengen Allah dekat kepada kita, kalau pengen Allah selalu mengingat kita, Allah mengenang kita,
Maka sering-seringlah bersyukur. Yang paling rendah syukur itu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Misalkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu sudah termasuk orang-orang yang bersyukur baru pada tataran mulut. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena akan terhindar dari sifat-sifat ingkar kepada Allah. Dan yang ketiga adalah dia akan terhindar dari sikap-sikap atau sifat-sifat sombong, takabur. Dan ciri orang yang tidak bersyukur mah takabur. Ka jelema teu nganuhunkeun ka Allah menjadi seseorang yang tidak mau mengucap hamdan wa syukron lillah, tidak mau seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, termasuk Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam buku karyanya Ihya Ulumuddin, sama bahwa syukur yang kita miliki berawal dari ilman, kemudian halan, bagaimana kita punya perasaan dan mengkondisikan diri, dan fi'lan atau beramal. Itu sama menurut Imam Al-Ghazali juga seperti itu. Nah, nanti bagaimana dialog ya, dialog misalkan tak ada tanya jawab ya teh ya, bagaimana kita tetap bersyukur kepada Allah. Contoh ya, contoh doa kita bersyukur kepada Allah dengan Robbi auzi'ni. Nah, itu contoh bahwa kita bersyukur kepada Allah. Robbi auzi'ni an ashkura. Robbi, ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah kepada aku, an ashkura, untuk tetap bersyukur, ni'matakallati, pada nikmat yang telah engkau an'amta alayya, berikan nikmat itu kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala, nah mudah-mudahan, wa an a'mala, mudah-mudahan tetap melakukan amal solihan, tarobohu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, fa ibadika, pada kelompok, pada golongan hamba-hambamu as-solihin, yang soleh. Nah, itu salah satu doa agar kita tetap bersyukur kepada Allah. Di Quran surat An-Naml, Quran surat tentang semut, bagaimana Allah bercerita tentang semut dan bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah ketika dia menemukan sebuah kasus yang membahagiakan, kasus seekor semut, mamah sirem, yang bertemu dengan pasukan Nabi Sulaiman, kemudian dia menjaga anak-anaknya. Anak-anak semut itu dijagaan ku mamahna, ku sirem, ku mamah sirem, dan dia sampaikan kepada pasukan Sulaiman, pada anak-anaknya, pinggir, katanya, pasukan Sulaiman mau lewat. Dan Nabi Sulaiman itu tersenyum karena dia paham bahasa binatang. Menurut Nabi Sulaiman, saya nggak akan nginjak atuh ibu sirem gitu ya. Kemudian dia ingat pada kebaikan orang tuanya, sehingga muncullah lantunan doa yang dia sampaikan kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kan kata saya juga, kalau seseorang kalau Allah bercerita tentang orang tua, tentang ibu atau tentang ayah, itu pasti ujung-ujungnya syukur. Termasuk doa Nabi Sulaiman, karena dia sangat bersyukur punya orang tua yang baik, menjadikan dia seseorang yang soleh luar biasa, kaya luar biasa, jabatannya paling tinggi, ilmunya luar biasa, sampai mampu memahami bahasa binatang, sehingga dia bersyukur kepada Allah ketika menyaksikan mamah sirem, ya, sampai terlontar doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, sampai akhir. Nah, maka hikmah yang bisa dipetik dari orang-orang yang syakirin adalah bahwa orang yang beriman, bersyukur, orang yang bersyukur pasti akan
lakukan selalu positive thinking. Yang kedua, bahwa syukur adalah merupakan cerminan dari sebuah sikap berterima kasih baik kepada kholik ataupun kepada makhluk. Itu hikmahnya. Maka nggak ada tuh orang yang bersyukur terus sombong tuh nggak ada. Yang ketiga, bahwa syukur merupakan hal yang penting dilakukan oleh semua makhluk yang disebut muslim. Nah, dengan demikian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saking pentingnya, maka Allah mengungkap kata asyukru atau syukur itu sampai 75 kali. Bahkan nanti bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Insan, di sana tentang penciptaan makhluk ya, penciptaan makhluk yang dari tetesan air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian dikasih tulang, tulang ditutup oleh daging, kemudian sampai nanti anak itu lahir menjadi tiflan, menjadi seseorang yang dewasa, ada yang pikun, ada yang mati. Nah, itu nanti dilihat dalam Al-Insan. Bahkan disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Jadi dari makhluk yang Allah ciptakan ini ada orang yang misle, ada orang yang selalu bersyukur. Dan di antaranya juga bahwa syukur dilakukan dengan 3 hal tadi. Dengan ilman, halan, dan fi'lan. Dengan lisan, kemudian dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Dan syukur memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan bersyukur itu banyak banget ya. Berarti orang yang bersyukur itu akan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Syukur, orang yang bersyukur akan selalu menambah nikmat. Yang ketiga, orang yang bersyukur itu akan selalu menambah ketaatan kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu dia akan selalu memuji Allah. Termasuk orang yang bersyukur itu dia akan selalu mengutamakan positive thinking. Termasuk dia positive thinking pada Allah ketika Allah memberikan menurut dia hal yang tidak baik. Dia tetap ridho, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ikhlas dengan yang dia lakukan dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan yang terakhir, orang yang bersyukur itu dia akan selalu beristighfar dan bertobat. Itu yang dapat saya sampaikan, Teteh. Mudah-mudahan nanti ada tanya jawab. Masya Allah, jazakillah khairan katsiro Bunda atas ilmunya siang hari ini. Ini kalau bahasa zaman sekarang daging semua katanya. Ini mah jadi benar-benar ya, terutama untuk saya juga gitu. Biasanya kan kalau syukur itu mayoritas pengertiannya ya hanya sekedar mengucap alhamdulillah gitu ya Bun ya gitu. Padahal ternyata masih ada tahapan lain gitu, harus dikondisikan dengan lisan juga, tapi juga diamalkan dengan badan. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Semoga nanti setelah kajian ini usai, semua yang hadir di sini bisa menjadi orang-orang yang syakirin ya Bunda ya, yang bersyukur baik ilman, halan, dan fi'lannya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari via chat ini, tapi nanti akan kita buka juga pertanyaan secara langsung, boleh ya Bun ya? Dan ini Teh Kala, kalau misalkan nanti nih waktu keburu habis ya Teh ya, atau tiba-tiba sinyal nih Teh, karena ini hujannya besar banget Teh. Oh sudah hujan di sana Bun. Dan kita harus bersyukur, Allahumma shayyiban nafi'an.
Mudah-mudahan Allah memberikan hujan ini menjadi nafi'an, menjadi bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk makhluk yang lain ya Teh ya. Habis tiba-tiba parem nya teu kudu aral ya si internet ya teu balik. Allah harus menyuruh kepada kita untuk beristirahat. Nah, bisi keburu parem ya Teh ya, takut keburu parem, mangga. Nanti ada yang WA ke saya minta doa-doa. Nanti akan saya kirim apakah doa harian atau doa yang satuan tuh Teh, supaya kita tetap bersyukur kepada Allah di 081. Boleh Ibu silakan dicatat. 321 623062. Bisi keburu mati Teh soalnya ibadah pisan hujana. Iya. 081 081. Iya, Bunda. 321. Iya. 62 3062. Nah, ini saya sudah sampaikan di ya. Nah, itu boleh nanti misalkan minta doa yang tadi, kalau itu nanti di dalam Quran surat An-Naml yang Robi Auzi ini, atau misalkan bagaimana nih Teh supaya kita tetap bersyukur kepada Allah dengan menghindari hal-hal keburukan pendengaran, penglihatan, lisan, batin, dan kehormatan. Itu kan sudah sering saya sampaikan nih. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi. Supaya kita tetap bersyukur kepada Allah, tepugu dedengnya nuhai gitu. Batur ningali di medsos ya, maaf ya Teh ya, ini juga nanti insya Allah harus kita bahas ya Teh ya. Ya, kenapa sih kemesraan harus diunggah? Di post ya Bun ya. Terus pas saya nage viral gitunya. Itu Teh, bahkan saya harus bikin kajian ini Teh. Romantis di dunia maya, sadis di dunia nyata, itunya kan lagi. Nah, itu kayaknya harus dijadwalkan gitu Bunda. Ampun, harusnya mah kan kita mengkaji ini Teh. Itu ada Teh Nunung Kiara ada harus mengkaji ini Teh, manajemen konflik rumah tangga. Iya. Gimana pas saya terus di viral nggak boleh. Kan sudah ada di dalam Al-Qur'an atau syukuran pisan. Harusnya mah di dalam Al-Qur'an kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna, itu harus kita jaga nih orang-orang muslim. Mun pas saya malah cukup sekitar sireme jeung cak-cak nu apaleun nya tong sok dipiralkeun gitu. Ieu meni kudu hayang apa. Termasuk beli daging ayam wae dipoto. Sudah makan hai guys, aku lagi makan di sini dengan mbeb aku gitu nya. Aduh. Nih ampun dah. Makanya eksis ya Bun. Harus eksis. Terus segala dipoto kakarek minum kopi-kopi wae meni. Hai guys, aku lagi sama mbeb. Mbeb lagi nemenin aku minum kopi guys di sini. Kepasean aja jadi napira. Nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu udah nanti kena penyakit ain tuh. Penyakit ain itu ada. Nah, itu orang-orang yang nggak bersyukur tuh banyak. Jadi dengan harusnya fa'amma bini'mati rabbika fahadis, kalau orang yang punya karakter syakirin, keluar ya galakna ya keluar galakna. Tegasnya keluar gitu. Keluar. Fa'amma bini'mati Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tudrikna bi ahdatika wa afina qabla dzalik kuludukna badag Teh. Nah, itu harus apa ya Teh? Harus dibahas lah Teh, sok usaha lah eta mah kebahasna. Insyaallah. Itu udah, kita Teh jangan terbawa suasana usum pansosnya, panjat sosial. Menikuat kasagagala Teh dipiralkeun. Pirage meuli sukro-sukro wae dipiralkeun. Ya. Tidak mate dah. Nanti ada penyakit ain tuh. Orang jadi minimal ngadoakeun orang itu karena merasa tersakiti. Abdi mah yang beas teu kabeli, ari batur meuli sapatu hargana motor. Aduh. Ya yang ada duduk tuh Teh Lita Julita langsung berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalik. Alisya duduk. Komonya misalkan ya kasar, segeluduk anjir. Jeung sagala dikaluarkeun langsung. Nah, orang yang bersyukur itu langsung positif apa yang Allah berikan. Kita nggak mau hujan tapi tetap hujan.
Allahumma shayyiban nafian. Kita nggak mau buludug sieun nya. Saya juga orang yang mun aya buludug teh sieun tapi langsung Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalika. Kita tuh nggak mau teh kalau mau naik tangga teh aduh saya kalau geus nini-nininya ieu suku rincunya. Tapi tetap teh orang yang bersyukur itu harus positive thinking langsung la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Nanti turun geus nini-nini mah teh palawang sejeng lengkap langsung ngadoa subhanallah subhanallah. Jadi itu tuh orang-orang yang bersyukur tetap semuanya dibikin positive thinking. Mangga sok yang mau bertanya sama Teteh di moderator. Iya. Masya Allah, jadi ini benar-benar aduh jelek banget Bun, terutama untuk saya gitu. Jadi waktu Bunda menjelaskan tuh jadi ya Allah, jadi saya ini masih sebatas kalau bersyukur itu ya masih alhamdulillah gitu Bun ya, masih sebatas itu, belum bisa menikmati seperti proses susah senangnya gitu. Jadi kalau susah itu masih aral. Masih ya aral. itu. Jadi ini semoga ini harus diawalkan ya Bun. Bunda, ini ada izin satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Lita. Saya izin membacakan ya Bun. Ya. Bunda izin bertanya, bagaimana ketika kadang saya itu kangen ngobrol sama tetangga, tapi di sisi lain saya tahu pasti aja di sana itu muncul gibah dan bicara yang sia-sia. Jadi gimana nih Bun solusinya, itu solusi terbaiknya? Ya. Kalau kita pernah membahas adab bertetangga ya Teh ya, itu teh ada 3 kelompok Teh. Ada 3 kategori. Aduh, ada yang merasa terwakili pertanyaannya. Berarti pertanyaannya banyak yang sejenis nih Bun. Ada 3 nih Teh. Kalau dia tetangga kita, ya Teh ya, tetangga kita. Terus muslim, keluarga, kan ada nih yang serumah Teh, keluargaan gini tehnya. Dia tetangga, tapi juga saudara, otomatis misalkan muslim. Berarti haknya 3. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai saudara. Ada juga yang kategori tetangga Teh hanya 2. Dia sebagai tetangga, dia sebagai saudara. Ada juga kayak sayanya, dulur lain Teh. Ya, misalnya nih, Teteh di komplek-komplek nih, kan ada ya, yang mayoritas misalkan bukan muslim, tapi hak bertetangganya ada. Misalkan ya, Teteh ngalah buah, ya dibagi, meskipun dia bukan saudara, meskipun dia bukan muslim, dibagi. Ada haknya, gitu. Nah, bagaimana kalau kita bertetangga, ya niat baik kita saja. Pas keluar, ibu, puntennya abdi tara mirariweuh da ibu, gitu ya. Nah, jadi sebatas say hello-nya ada itu untuk tetangga. Meskipun tetangga kita bukan muslim, apalagi ini mah muslim, ngan peda sok sering gibah, ya sudah ibu ketika gibah ngajengkat, aduh puntennya abdi bari ka bumi heula, atau ibu berani ibu gibah teu kenging ibu wantun teu nyebutkeun gitu. Terus misalkan ibu teh di jauhannya, alhamdulillah kudu nama orang nu ngajauhan, batur ngajauhan sorangan. Kenapa? Karena kita tidak dimasukkan kepada peer group, kepada kelompok mereka. Ya alhamdulillah we. Kudu nama orang teh ngajauhan, ya orang di jauhan. Ya alhamdulillah good bisa. Gitu. Jadi kita juga kan nanti al-musahabatu tasyriqut tabi'ah. Persahabatan itu saling mencuri tabiat, dan nu ngagibah mah nyobat nage jeung nu ngagibah deui. Makanya nu ngagibah sorangan ari euceu ujug cicing we kieu. Astagfirullah. Terus nu gigireun ngagibah atuh pan eueuh baturna, pan ngagibah mah kudu aya batur. Nah ngagibah mah lamun teu aya batur pasti naoge humajah. Paling hanya ada dorongan setan kuat dari dalam. Humazah namanya. Hamazati syaitan. Humajah. Tapi kalau lumazah itu keluar banyak ceunya. Si eta teh nya apana eta teh meuli mobil kodas teh abdi ge apal eta teh 10 bulan gitu uyuh jadi berarti meureun loba hutang eta teh aya batur dengan gibah dalam mun teu aya batur mah ngomong sorangan namanya humaza. Jadi lebih ke ngageremet sorangan doraka eta oke. Kalau lumazah itu keluar si teteh kala nah gitu nanti dari sana itu muncul hasud
Hasud itu lebih ke merusak sendiri, merusak orang lain. Itu udah ke hasud. Nanti ada lagi muncul namimah, adu domba. Nah, adu domba itu kan perbuatan yang ya dari gibah nih, dari gibah jadi ke namimah, adu domba. Nah, perbuatan yang disiksanya itu sebelum ada penghitungan teh. Namimah, adu domba itu, jadi ada dua kelompok di dalam hadis, ada dua kelompok makhluk manusia yang siksaannya kesean keri, langsung temake diingkekeun, itu langsung di alam kubur. Nggak pernah dihentikan sedikit pun, sedetik pun sampai kiamat datang. Jadi kalau saya nih, naudzubillahi min dzalik, saya Mas Karema pernah adu domba ke satu teman ke teman yang lain, dah geuleuh atunya menyobat pisan ada orang babaturan gitu. Jadi diadukeun, sia digorengkeun ka dieu, sia digorengkeun ka dieu. Jadi orang itu jadi bertengkar, jadi pecah kongsi. Kemudian saya meninggal. Saya dikubur, sejak saat itu saya disiksa sampai kiamat datang. Misalkan kiamatnya 100 tahun deui, ya mau dihenti siksaan. Nanti dari namimah tuh, dari adu domba can puas kene difitnah. Difitnah itu kan menzolim ya. Difitnah itu dizolim. Dan Allah tidak akan pernah tidak mau mendengar omongan buruk kecuali orang yang dizolim teh. Jadi nu dizolima memohon kepada Allah keburukan saja bakal diijabah. Nu dizolima, nu dipitnah mah cek urang teh kieu didoakeun sia ku aing bisul ka hulu-hulu. Tah, insyaallah lamun teu ayeuna oge engke bisulna di akhirat ka hulu-hulu. Gitu. Tapi kata Rasul, berdoalah mending yang terbaik. Gitu. Doakeun mudah-mudahan we sing tobat, mudah-mudahan we cing aya hidayah ya, mudah-mudahan ada hidayah. Nah, gitu teh. Jadi daripada bertetangga terus apalagi kita sudah tahu dah lamun tetangga jeung si eta mah anggere ngagibah, ya sudah we kita tidak masuk. Tapi kita punten ya tehnya orang yang bersyukur yang saya baca di beberapa referensi, dia itu membenci perbuatan orang buruk. Ya, perbuatan buruknya gitu. Tidak membenci orang, bisa nggak teh? Yang kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya. Gitu. Misalkan si ece eta teh kabeukeun teh ngomongkeun ngagibah, ya kita mah benci pada perbuatan, tapi ke orangnya mah enggak. Ya misalkan teteh punya sesuatu, misalkan pulang dari luar kota, ayah hui nya kirim ke sapiring mah gitu. Itu hak tetangganya ada. Jangan sampai misalkan nggak semangewa karena perbuatan anak kajelema ge ngewa, itu nggak boleh. Orang yang bersyukur mah nggak begitu. Orang yang bersyukur mah nggak begitu. Jadi mangga ya, untuk hak tetangganya ada. Apalagi dia muslim, hak muslimnya ada apa? Minimal assalamualaikum, ibu, abi, biasa, damel bu, ibu, assalamualaikum. Itu aja. Jangan kok ibu teh kesal deh si eta teh ngagibah wae, terus ibu teh pas ngaliwat motor teh digerung-gerung. Gitunya. Jadi ngagibah orang kan. Sudah tetap aja berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi hak tetangga, hak muslim, hak dia sebagai saudara harus kita pertahankan. Baik Bunda, alhamdulillah atas pencerahannya. Semoga tadi yang bertanya dan yang punya pertanyaan sejenis bisa terwakili ya jawabannya. Jadi kita harus tetap baik ya Bun, tapi mungkin kalau nanti dengar-dengar gibah ya kita melipir pergi aja ya Bun. Kalau nggak berani aja dakwah. Kalau dakwah. Nah, itu Bun yang belum berani. Jujur Bun, jadi kalau harus ini masih belum berani. Mungkin masih di level melipir aja Bun. Melipir pergi. Teh Lita, orang mana Teh Lita? Ini Bu Lita juga sering menyimak kajiannya Bunda loh di Madani sama saya dan sama Bu Leni juga teman-teman semuanya. Itu yang dari Kiara juga banyak yang hadir tuh. Ada siapa coba Ibu Ngararacung? Tadi Ibu Nunung ya kalau nggak salah. Ya. Ya Ibu Nunung. Ada Bu Leni juga. Ini mayoritas juga yang ikutan Madani Bun. Ya.
Gitu. Oh, dari Ciparai cenah tuh. Iya, nah, kalau Bu Leni tadi dari Ujung Berung. Maaf, Bu Lita. Bu Lita dari Ujung Berung. Baik, Bun. Ini karena waktunya juga sudah habis nih, Bun. Jadi mungkin tadi satu pertanyaan aja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh izin personal chat ke Bunda ya, ke WA tadi Teh ya. Kala bacain aja tuh beberapa kata-kata mereka tuh yang nggak bisa Bunda baca semuanya. Oh iya, Bunda. Nanti mungkin bisa sekalian minta doa-doa ya, Bun ya. Jadi untuk sedikit dihafal-hafal gitu dan diamalkan ya. Bunda, jazakillah khairan katsiro atas ilmunya siang hari ini. Terima kasih karena Bunda sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Teh Kala, mudah-mudahan Mustaminya nggak kapok, dah Bunda mah sok galak, sok keluar. Enggak, Bun, ini nggak kapok. Ini banyak yang sudah japri dijadwalin tadi tuh yang manajemen konflik. Sepertinya banyak yang konflik ini, Bun. Lagi rame konflik ini, Bun, sebenarnya. Jadi sudah banyak yang minta dijadwalin, Bun. Insya Allah nanti kita dijadwalin lagi. Sepertinya kalau memang konflik tuh seru ya, Bun, ya, rame. Iya. Makanya kayak contoh anak. Iya, Bun. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada Bunda. Semoga ilmu yang Bunda sampaikan. Ini teh suruh ngejapri aja ke Teh Kala, ngejapri aja nih ibu-ibu, atau nulis di sini langsung di komen-komen nih tentang bolehkah kemesraan diunggah di dunia sosial di medsos. Terus bagaimana manajemen konflik ala-ala sekarang nih zaman modern yang 5.0 kayak gitu ya Teh ya. Iya, nah, itu ke Teteh aja tema-tema apa yang diinginkan, siapapun nanti pematerinya Teteh udah punya tema-tema tuh. Iya, siap. Tapi insya Allah yang cocok Bunda materinya ini, Bun. Kalau yang cocok mah Bunda sepertinya. Untuk menyampaikan materi ini seru, Bun. Jadi insya Allah semoga nanti Allah tuh Bun, benar kan kata saya Bunda Imas rame, bukan Kala aja Bun yang bilang ada yang ngechat. Ini Teh Kala udah dianggun-anggunkan ini Teh. Jadi semoga nanti kita bisa bersilaturahmi lagi walaupun secara virtual ya Bun, karena ini ada juga yang di luar kota Bun, ada yang dari Solo. Jadi kita milih Zoom agar bisa lebih menjangkau Bun. Ada yang di Tangerang, ada Ibu Eni di Tangerang Bun. Jadi kalau markasnya sendiri Teh Kala di mana ini? Di Bandung ini Bun, cuman anggota Ahigma Community banyak tersebar di luar Bandung juga. Nanti kalau ada offline Bunda pengen ikutan ya, meskipun jadi mustami nggak apa-apa. Insya Allah, kan Bunda nanti yang jadi narasumber. Nggak apa-apa. Kan udah masuk jadi Hikmah Community, jadi Bunda bergabung tuh. Jadi mustami kan senang. Ya. Terus yang Teh Indah tadi, yang tim membacakan ngaji itu di Tegal, Bun. Makasih Teh Indah. Ya, jadi jauh di mata, dekat di hati ya, insya Allah. Ini NF Gentre. Jauh di mata, dekat di doa, insya Allah. Amin, insya Allah, insya Allah. Baik Bun, rasanya itu yang bisa kita sampaikan di kajian siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda ya atas ilmunya. Ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Juga jazakumullahu khairan katsiro kepada para sahabat semua, Bapak Ibu, teteh-teteh yang sudah meluangkan waktunya. Semoga siang ini menjadi waktu yang sangat bermanfaat bagi kita dan jadi tambahan catatan pahala kebaikan di akhirat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Bunda, makasih untuk semuanya. Ini untuk semua mustami yang belum disapa satu persatu ya. Maaf japri aja. Dan saya Bunda tanya nih, Teh Kala Teh dapat nomor Bunda dari mana?
itu ada ibu yang menghubungi Bunda dulu. Ini ada juga Bu Suryama, tapi lagi on off. Nah, beliau salah satu di tim AHC juga, Bun, gitu. Jadi kemarin yang minta bantuan ke Bu Suryama untuk minta kontaknya ke Bunda Imas. Iya, betul. Dan alhamdulillah Allah izinkan dan mudahkan. Gitu. Tapi dari kampus buru-buru Teh, makanya barusan telat beberapa menit karena dari kampus pulang ke rumah buru-buru gitu. Kalau nanti Zoom di kampus keburu hujan, jadi pas nyampe pas hujan. Masya Allah, aduh. Untuk AHC alhamdulillah ya Bunda bisa meluangkan waktu. Bunda terima kasih. Insya Allah nanti kita jadwalkan lagi untuk kajian selanjutnya. Semoga Bunda berkenan kembali membersamai ya. Dan insya Allah teman-teman semua siap hadir di kajian berikutnya ya. Langsung udah pada angguk-angguk nih Bun. Berarti udah siap gitu. Bunda untuk menutup acara kajian ini boleh minta untuk doa penutup Bunda dari Bunda? Ya. Insya Allah doa ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Doa yang bagus itu memang masing-masing ya Teh ya. Tapi bisi belum hafal, takutnya belum hafal. Satu, doa yang Bunda sampaikan tadi, bagaimana kita mensyukuri yang Allah berikan melalui telinga, melalui mata, melalui lisan, melalui hati, dan kehormatan. Juga doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, agar doa kita sudah langsung barengan. Doa ini untuk kita dan untuk orang tua kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada Bu Suryama terima kasih, kepada tim Al-Hikmah Community ya Teh ya. Ya, Hikmah Community, terima kasih Teh Kala, terima kasih kepada semuanya yang sudah chat tadi juga terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Teteh semuanya, alhamdulillah acara siang hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya insya Allah bermanfaat ya bagi kita. Semoga setelah siang hari ini kita bisa mengamalkan dan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang syakirin, yang bersyukur ya. Saya mewakili dari tim Al-Hikmah Community mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan katsiro, dan memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami sebagai panitia. Insya Allah ke depannya akan kami tingkatkan lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara Kajopat selanjutnya, jadi stay tune ya, semoga tetap semangat untuk bertolabul ilmi gitu. Kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jazakumullahu khairan katsira. Saya mohon izin untuk menutup ruangan meetingnya. Bunda sehat-sehat ya Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.